Cerita fiksi yang ke-310. Novel sastra dan beladiri Pagoda Emas Pancer. Cerita dilanjut bersama suara serak. Awalnya ada daerah pegunungan antara Daozu dan Beixiaozu. Sekarang, mereka telah disulap menjadi istana yang megah. Struktur kota aliansi baru semakin jelas. Sepertinya tidak lama lagi semua sekte utama kita akan bisa masuk. Di tembok kota yang menjulang tinggi, Yu Xiao, Zhou Chang, Su Liang dan yang lainnya berkumpul di sini. Melihat tanah kosong yang tadinya tandus berubah menjadi gedung-gedung tinggi yang megah, semua orang merasakan kebanggaan yang tak terlukiskan. "Hei, masih pagi sekali," kata Zhou Chang, "pekerjaan baru selesai kurang dari 1/10. Butuh waktu lama untuk menyelesaikan semuanya." Yusi menjawab, "Kota pusat sudah selesai. Sisanya bisa diselesaikan perlahan-lahan." Su Liang juga mengangguk, "Ya, setelah kota utama selesai, tempat lain akan cepat selesai." Pada saat ini, Ratu Taiyuhuang dari alam Phoenix, Feng Jiu dan beberapa tokoh lainnya berjalan mendekat. "Nyonya Ratu Phoenix, bagaimana tata letak formasi luar kota baru aliansi?" tanya Yusi. Yang lain juga memperhatikan pendatang baru itu. Pembangunan kota baru aliansi tersebut memiliki pembagian kerja yang jelas. Daozu terutama bertanggung jawab atas pembangunan wilayah perkotaan utama, sedangkan Beixiaozu terutama bertanggung jawab atas pertahanan luar. Bagi kekuatan apapun, formasi sangatlah penting. Saat musuh menyerang, Anda dapat segera mengusirnya. Jika musuh terlalu kuat, Anda perlu menggunakan formasi untuk pertahanan dan evakuasi. Ratu Taiyuhuang berkata, "Formasi pertahanan pada dasarnya sudah selesai, dan formasi ofensif dan formasi teleportasi juga sedang diatur." Begitu cepat. Mata Yu Xiao berbinar. "Haha." Tetua Feng Jiu tertawa, "Kami tidak berani menunda bahkan untuk 1 hari pun. Kami bahkan belum kembali ke alam Phoenix selama kurun waktu ini. Kami telah sibuk di sini hampir sepanjang waktu." Zhou Chang bertanya, "Untuk apa formasi pertahanan itu digunakan?" Ratu Taiyu Phoenix menjawab, "Formasi pertahanan itu memiliki 30 formasi besar dan 160 formasi kecil. Di antara semua formasi itu, ada juga formasi Laut Kabut." "Formasi Laut Kabut?" Zhou Chang menunjukkan sedikit keraguan. "Ya, formasi Lautan Kabut ini adalah formasi yang dibawa Xiao Nunu dari alam iblis. Aku memanggil semua master formasi di Beixiaozu dan melakukan beberapa perbaikan padanya. Akhirnya, formasi ini cocok untuk kota baru aliansi kita." Mata beberapa orang berbinar. Sumber daya yang dibawa Xiao Nunu kembali dari alam iblis beraneka ragam dan mencakup segalanya. Ramuan iblis, keterampilan iblis, senjata iblis, formasi iblis, Daozu dan Beixiaozu juga memanfaatkan kekuatan mereka dan menutupi kelemahan mereka, membuat perbaikan pada basis aslinya. Feng Jiu melanjutkan, susunan Laut Kabut menggabungkan labirin, ilusi, dan jebakan. Begitu diaktifkan, seluruh wilayah aliansi negara akan diselimuti kabut, dan orang luar tidak akan dapat menemukan lokasi kita sama sekali. Bisakah kau menunjukkannya? Aku cukup penasaran. Zhou Chang bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan lakukan itu. Su Liang menghentikannya, mungkin akan menghabiskan banyak batu abadi untuk mengaktifkan formasi. Kita punya proyek besar, jadi kita harus menghemat sebanyak mungkin. Tidak masalah. Formasi Laut Kabut terutama menghabiskan urat spiritual bawah tanah dan energi spiritual langit dan bumi, dan batu abadi hanya menempati sebagian kecil. Ratu Taiyuhuang menjelaskan. Feng Jiu juga mengangguk, "Ya, setelah kota baru aliansi selesai, formasi Lautan Kabut akan diaktifkan pada dasarnya setiap hari untuk meningkatkan keamanan kota baru aliansi kita." Mendengar ini, beberapa orang menjadi tertarik. "Kalau begitu, aku sangat menantikannya," kata Su Liang. "Aktifkan formasi Lautan Kabut," kata Ratu Taiyuhuang kepada Feng Jiu. "Ya." Feng Jiu mengangguk tanda setuju, lalu dia segera mengeluarkan token giok berbentuk persegi panjang. Barang ini adalah kunci untuk mengendalikan formasi. Bahkan jika kita tidak berada di kota utama, kamu dapat menggunakan token giok ini untuk membuka dan menutup formasi. Feng Jiu menjelaskan sambil membentuk segel dengan satu tangan. Susunan Laut Kabut. Buka. Dengan teriakan ringan,
Token giok itu terbang ke dalam kehampaan dan melepaskan cahaya rune yang cemerlang. Segera setelah itu, kabut kelabu berangsur-angsur naik di area sekitar kota baru aliansi. Kabut itu seperti lautan tak berujung, dengan cepat menutupi gunung, hutan, dan langit di sekitarnya. Yang paling anehnya, di tengah lautan kabut tebal itu muncul sebuah bayangan iblis yang sangat besar, entah itu asli atau palsu, sehingga tidak bisa diketahui. Lautan kabut ini berada di area luar kota baru aliansi, dan area pusat tidak terpengaruh sama sekali. Apakah bayangan jahat itu ilusi? Tanya Yu Xiao. Feng Jiu mengangguk, iya, tetapi ilusi ini akan menyerang penjajah asing. Meskipun kerusakannya tidak terlalu besar, jika orang-orang asli di pihak kita tercampur dalam ilusi, musuh tidak akan mampu bertahan melawannya. Mata Yu Xiao berbinar. Ratu Taiyu Huang menjelaskan, ketika formasi laut kabut diaktifkan, kami yang berada di dalam dapat merasakan napas orang-orang di luar, tetapi orang-orang di luar tidak dapat merasakan napas kami. Ya, Feng Jiu menambahkan, begitu formasi ini diaktifkan, orang-orang di luar bahkan tidak akan dapat menemukan lokasi kota utama kami. Dikombinasikan dengan formasi pertahanan besar dan kecil lainnya, kami dapat bertahan untuk sementara waktu bahkan jika kami menghadapi musuh yang kuat di level Kaisar Abadi. Yu Xiao, Su Liang, Zhou Chang dan yang lainnya mengangguk berulang kali. Di seberang kota baru aliansi, Jiu Yueyuan dan klan Lin menatap lautan kabut yang tak berujung dan spektakuler dengan takjub. Cakupan formasi ini benar-benar luas. Kata Lin Fan. Benar-benar spektakuler. Bayangan-bayangan iblis dalam kabut itu tampaknya benar-benar ada di dunia nyata. Sungguh menakutkan melihatnya, kata Lin Suekiao. Ayuan, bukankah kakak iparmu sudah kembali dari negara bagian Baxing? Lin Yue berbalik dan bertanya pada Jiu Yueyuan yang berdiri di sampingnya. Yang lainnya juga saling memandang. Jiu Yueyuan menjawab, aku kembali. Sudah lebih dari 2 bulan. Tidak mungkin. Dia sudah kembali begitu lama. Yah, ku dengar dari guru bahwa dia pergi mengasingkan diri tepat setelah dia kembali, dan dia belum keluar juga. Oh, oke. Dia benar-benar maniak kultivasi. Lin Yue menghela nafas. Jiu Yueyuan tersenyum. Dia sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak berpikir Xiao Nunu melakukan kesalahan. Lagi pula, di tempat seperti Jiushu Fairyland, hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup. Sekte Xuan Yin. Kembali ke gunung. Mundur ke ruang batu. Berdengung. Di dalam teratai ajaib berwarna darah yang besar, Xiao Nunu duduk di tanah, dengan 4 kekuatan yang sangat dahsyat mengalir dalam badannya. Keempat kekuatan ini adalah kekuatan keabadian, kekuatan pancer, cahaya kematian, dan aura pembunuh dari teratai setan pembunuh. 4 kekuatan mengalir melalui badan Xiao Nunu, berkumpul menuju alisnya seperti sutra. Bas! Sepertinya ada kilatan petir gelap yang berkedip-kedip di antara kedua alis Xiao Nunu. Gelombang ini sangat kuat dan mengandung daya rusiak yang mengerikan. Di atas gunung belakang Sekte Xuan Yin, angin dan guntur bergulung-gulung, dan kekuatan besar para dewa berkumpul di sisi ini. Pemimpin Sekte Xuan Yin Xuanwang terbang dan tiba di puncak gunung yang curam. Xuanwang memperhatikan pergerakan di gunung belakang dari jauh. Apakah ini untuk menciptakan keterampilan bawaan baru? Kekuatan abadi yang begitu besar benar-benar mengerikan. Gumam Xuanwang pelan. Di dalam ruang batu pengasingan itu, keempat kekuatan terus menyatu, lalu berkumpul dan memampatkan diri ke arah alis Xiao Nunu. Swiss. Benturan kekuatan spiritual itu menyebabkan ruang terdistorsi dan bergetar. Saat keempat kekuatan itu berkumpul bersama, Xiao Nunu tiba-tiba membuka matanya, lalu pikirannya bergerak dan suara rendah keluar dari mulutnya. Cahaya pembunuh. Tiba-tiba, aura kehancuran yang tak tertandingi memenuhi seluruh ruang batu. Cahaya gelap berkelap-kelip di antara alis Xiao Nunu, seperti sinar cahaya kematian yang siap meletus. Badan utama cahaya ini berwarna merah tua, lebih gelap dari merah teratai setan pembunuh, tetapi di dalamnya bercampur dengan sinar cahaya kemasan dari kekuatan pancer. Meskipun Xiao Nunu tidak melepaskannya, beberapa retakan hitam diam-diam muncul di ruang di sekitar Xiao Nunu. Bahkan sebelum serangan itu dimulai, ruang di sekitarnya tidak dapat menahannya lagi. Orang dapat membayangkan betapa kuatnya sinar cahaya ini.
Keterampilan yang diperoleh dari keempat kekuatan itu pasti menjadi kartu truf baru Xiao Nunu. Berhasil. Kemampuan bawaan ketigaku. Selesai, jurus bawaan ketigaku. Di dalam ruang batu terpencil, Xiao Nunu memancarkan aura pembunuh yang ganas. Cahaya merah tua yang mematikan berkedip-kedip di antara kedua alis, bagaikan pola petir yang tak henti-hentinya. Aku benar-benar ingin mencoba kekuatannya, kata Xiao Nunu dalam hati. Saat dia berbicara, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia berkata, badan spiritual pancer. Swiss, 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 Swiss. Dalam sekejap, 5 badan spiritual pancer muncul di depan Xiao Nunu. Segera setelah itu, 5 badan spiritual pancer berdiri dalam garis lurus. Cahaya pembunuh. Mata Xiao Nunu berkilat, lalu cahaya merah gelap tiba-tiba muncul dari antara kedua alisnya. Cahaya merah tua ini bagaikan seberkas aurora petir, dan pertama kali mengenai badan roh pancer pertama. Duar. Dengan suara ledakan keras, cahaya pembunuh langsung menembusnya. Kemudian datanglah yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Bang! 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 Serangkaian suara gemuruh saling tumpang tindih, dan cahaya malapetaka yang mematikan itu seperti sinar hukuman ilahi yang menembus dari dunia lain. Dalam sekejap mata, cahaya itu menembus semua badan spiritual pancer. 5 badan spiritual pancer yang tertusiuk jatuh ke belakang dan dengan cepat hancur, seperti 5 bola air yang meledak, dan kemudian berubah menjadi pecahan pancer emas di seluruh langit. Kekuatan ini, Xiao Nunu sendiri terkejut. Kekuatan cahaya pembunuh terlalu kuat. Xiao Nunu mengira dirinya paling banyak dapat menembus 3 badan spiritual pancer, namun dia tidak menyangka dapat langsung menghancurkan kelima badan spiritual pancer. Melihat pecahan-pecahan emas besar dan kecil di depannya, Xiao Nunu merasa gembira dan matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Pada saat ini, tawa King Cheng Drunken Immortal terdengar dari pagoda emas pancer. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan badan spiritualnya sendiri sebagai target. Kau benar-benar memikirkan itu. Nine-Tailed Sword Immortal juga berkata, untungnya, badan spiritual pancermu dapat dipulihkan setelah dihancurkan. Jika itu adalah badan spiritual lainnya, serangan balik kekuatannya saja sudah cukup membuatmu menderita. King Cheng Drunken Immortal tertawa lagi, dia sangat kejam bahkan sampai bunuh diri. Xiao Nunu juga tertawa, aku hanya ingin tahu seberapa kuat cahaya perampokan pembunuh ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa keterampilan ini dapat menghancurkan 5 badan spiritualku sekaligus. Seketika, aura kekerasan dan pembunuhan di badan Xiao Nunu berangsur-angsur menghilang. Retakan ruang yang pecah di area sekitarnya juga perlahan kembali normal. Meski begitu, masih ada hembusan kehancuran di udara di depan. Pecahan-pecahan pancer yang berterbangan bersinar dengan kilau dingin, dan setiap pecahan menjelaskan bahaya dari gerakan Xiao Nunu. Kelihatannya bagus. Kekuatan cahaya pembunuh ini jauh lebih kuat dari 2 kemampuan abadi bawaanmu sebelumnya. Suara Ratu Malam Kegelapan terdengar. Aluring Drunken Immortal berkata, bagaimanapun, ini adalah jurus pembunuh baru yang menggabungkan 4 jenis kekuatan. Kekuatannya pasti sangat berbeda. Skill bawaan pertama Break All Laws with One Force adalah serangan kuat yang menggabungkan kekuatan jalan abadi dengan kekuatan pancer, lalu meledak dengan badan fisik super kuat. Keterampilan bawaan kedua satu pedang mematahkan semua dao adalah metode ofensif berdasarkan ilmu pedang yang dapat mengeluarkan 2 tahap kerusakan. Dan cahaya pembunuh ketiga ini menggabungkan 4 kekuatan. Yang utama adalah Light of Death dan Power of Killing. Dari segi daya mematikan, gabungan keempat kekuatan ini jelas lebih kuat. Terlebih lagi, keterampilan bawaan ketiga ini dikendalikan oleh Xiao Nunu dengan pikirannya, dan dapat dilepaskan hanya dengan pikiran. Hampir setara dengan instan. Tidak hanya memiliki kerusakan yang sangat tinggi, ia juga memiliki fleksibilitas yang hebat. Jika kau bertemu dengan lawan seperti Master Istana Su Huang dan Master Istana Juexing lagi, kau pasti bisa membunuh mereka sendirian bahkan tanpa bantuan kekuatan, Red Dust Tribulation Array, dan Pancer Golden Pagoda. Ucap Dewa Pedang berekor 9. Xiao Nunu mengangguk, dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Sekarang, dia memiliki kartu truf kuat lainnya,
dan dia memiliki lebih banyak modal untuk mendapatkan pijakan di alam abadi Jiushu. Harusnya ada beberapa perubahan dalam kultivasimu, kan? Tanya Dewa Anggur yang menyenangkan. Ratu Iblis Malam Gelap berkata, hampir mencapai setengah langkah Kaisar Abadi. Xiao Nunu tidak menyangkal bahwa setelah menyempurnakan sumber cahaya kemah-teihan, jiwanya yang abadi jelas menjadi lebih kuat. Meskipun dia belum mencapai alam Kaisar Abadi, itu jauh lebih kuat daripada ketika dia mencapai kesempurnaan alam Kaisar Abadi. Aku tidak tahu kapan aku benar-benar bisa melangkah ke alam Kaisar Abadi. Gumam Xiao Nunu. Di tempat-tempat seperti Daozu dan Beixiaozu, Kaisar Abadi merupakan pusat kekuatan teratas, tetapi untuk tempat-tempat seperti Baxingzu, hanya Kaisar Abadi-abadi yang dapat dianggap sebagai pusat kekuatan kelas atas. Jika aliansi negara dapat menghasilkan seorang Kaisar Abadi, itu akan sangat penting bagi perkembangan masa depan kedua negara. Dewa Pedang Berekor 9 berkata, jangan khawatir. Bagimu, melangkah ke ranah Kaisar Abadi-abadi hanyalah masalah waktu. Kau hanya selangkah lagi dari ranah itu. Kemudian, Xiao Nunu memanggil Menara Emas Pancer. Swiss. Menara Emas Pancer terbang keluar dari badan dan mendarat dengan mantap di telapak tangan Xiao Nunu. Runenya terisi penuh. Mata Xiao Nunu berbinar. Rune di pagoda emas pancer tampak menyala sepenuhnya dibandingkan sebelum retret, dan tampak seperti dikelilingi oleh lingkaran cahaya bintang yang indah. Tentu saja penuh. Kau telah mengasingkan diri selama lebih dari 2 bulan. Kata Dewa Pedang Ekor 9. Sudah lama. Xiao Nunu segera menarik kembali menara emas pancer ke dalam badannya, lalu menatap pecahan-pecahan pancer di depannya. Tapi sebelum keluar, kau harus memadatkan 5 badan spiritual primordial terlebih dahulu. Hahaha, ini sangat lucu. Aluring Wine Immortal menyombongkan diri, sudah kubilang kau begitu kejam sampai kau bahkan memukuli dirimu sendiri. Sekarang ini akan membuang-buang waktu beberapa hari. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sambil tertawa kering. Sejujurnya saya masih merasa sedikit menyesal. Meskipun tidak sulit untuk memadatkan kembali badan rohani, tetapi tidak terlalu sederhana juga dan tetap memerlukan waktu. Beberapa hari kemudian, Xiao Nunu berhasil memperbaiki 5 badan spiritual pancer dan berjalan keluar dari ruang batu di gunung belakang. Di luar ruang batu, pemimpin Sekte Suanyin, Xuanwang telah menunggu di sana. Melihat Xiao Nunu keluar dari pengasingannya, Xuanwang segera pergi menemuinya. Pemimpin aliansi Xiao, dilihat dari penampilanmu, kekuatanmu telah meningkat pesat. Xiao Nunu tersenyum tipis, Tuan Xuanwang tidak menungguku di sini secara khusus, kan? Xuanwang mengangguk, iya, aku sudah menunggu selama beberapa hari. Oh. Sedikit keterkejutan melintas di mata Xiao Nunu, dan ekspresinya sedikit serius, apakah ada yang salah dengan aliansi ini? Pasti bukan hal yang mudah untuk membuat Tuan Xuanwang tinggal di sini sepanjang waktu. Xuanwang menggelengkan kepalanya, tidak, ini bukan tentang aliansi negara, masalah ini adalah tentang seluruh alam abadi Jiushu. Hah. Aku mendapat berita beberapa waktu lalu bahwa medan perang alam kekaisaran akan segera dibuka. Medan perang alam kekaisaran. Xiao Nunu sedikit mengernyit, tempat apa ini? Xuanwang menjawab dengan serius, itu adalah tempat yang membuat semua sekte dan kekuatan di alam abadi Jiushu, dan bahkan semua kultivator tergila-gila. Ini berarti bahwa pertempuran paling sengit untuk memperebutkan sumber daya akan segera datang. Ini berarti pertempuran paling sengit untuk memperebutkan sumber daya akan segera terjadi. Mendengar apa yang dikatakan Xuanwang, Xiao Nunu tidak bisa menahan ekspresi terkejut di wajahnya. Medan perang kekaisaran, pertempuran sengit memperebutkan sumber daya. Xuanwang juga tahu bahwa Xiao Nunu tidak tahu banyak tentang ini, jadi dia terus menjelaskan, waktu pembukaan medan perang wilayah kekaisaran tidak tetap, tetapi setiap kali dibuka, itu akan menyebabkan sensasi besar di alam abadi Jiushu. Ada banyak sumber daya di medan perang wilayah kekaisaran, yang semuanya ditinggalkan oleh beberapa kekuatan besar kuno. Pada saat itu, semua ras pasti akan bergabung, dan akan ada adegan 1000 kaisar bertarung. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang medan perang wilayah kekaisaran ini, dia dapat mendengar dari uraian Xuanwang bahwa pasti ada banyak peluang besar di medan perang wilayah kekaisaran. Jika Anda tidak melawan,
orang lain akan melawan. Ketika orang lain mengambil peluang dan keberuntungan di dalam, Anda akan tertinggal. Jelas, medan perang kekaisaran ini harus dijelajahi. Mungkin karena medan pertempuran di wilayah kekaisaran ini, kekuatan keseluruhan aliansi negara dapat mengantarkan pada lompatan besar. Pada saat yang sama, Anda juga dapat mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah yang lainnya sudah kembali? Tanya Xiao Nunu. Xuan Wang menjawab, aku akan pergi dan memberitahu mereka nanti. Aku belum memanggil mereka kembali untuk membahas masalah ini, karena aku tidak tahu kapan kalian akan keluar dari pengasingan. Xiao Nunu mengangguk, bagaimana kabar teman-teman seperguruanku? Xuan Wang berkata, selama periode ini, aku telah mengembangkan rencana latihan untuk mereka. Secara umum, mereka sangat berbakat. Dengan sumber daya yang cukup, prestasi mereka di masa depan tidak akan rendah. Gadis bernama Ying Jinhuan telah menembus alam kaisar abadi. Mata Xiao Nunu berbinar, begitu cepat. Ya, dia diberi beberapa ramuan dan hujan dewa yang kalian bawa dari alam iblis, jadi dia membuat kemajuan pesat. Dan gadis kecil bernama Yan Ying, bakatnya sebenarnya yang terbaik, tetapi dia mungkin tidak tekun seperti Ying Jinhuan, dan dia akan malas sesekali. Mendengar ini, Xiao Nunu tidak bisa menahan tawa. Yan Ying memang bukan tipe pekerja keras. Dia adalah tipe orang yang hanya ingin berbaring setiap hari. Gadis Jiang Jinyu memiliki bakat luar biasa dalam alkimia dan pemurnian. Aku berencana untuk membiarkan dia memuja Zhou Chang sebagai gurunya dan pergi ke istana Ventian untuk berlatih. Xuan Wang melanjutkan, asalkan dia senang dengan ini. Jawab Xiao Nunu. Yin Fengqi dan Guan Rengui agak licik. Awalnya, mereka cukup tekun dan berlatih dengan serius. Namun, setelah menembus tahap awal alam Raja Abadi, mereka jelas menjadi sedikit sombong. Jika mereka melakukan kesalahan, ketua sekte, Anda bisa langsung memarahi mereka. Tidak perlu memberi saya muka. Hahaha, oke, jika Anda berkata begitu, maka mereka berdua akan menderita di masa depan. Meskipun Xiao Nunu menyerahkan orang-orang itu kepada Xuan Wang akhirnya mempertimbangkan muka Xiao Nunu dan tidak akan bersikap terlalu kasar. Tidak apa-apa kalau semua orang punya rasa malu seperti Ying Jinhuan, tapi saya khawatir setelah mereka meraih sedikit keberhasilan, mereka akan mulai mengendur. Dalam perjalanan praktik spiritual, jika Anda tidak membuat kemajuan, Anda akan mengalami kemunduran. Hanya dengan menggabungkan bakat dan ketekunan Anda dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu dan Xuan Wang kembali ke aula gerbang gunung sekte Suanyin. Mei Kui, kemarilah. Suara tawa yang menggelegar seperti lonceng perak terdengar dari alun-alun di depan aula utama. Dua gadis kecil, Ying Wei dan Yan Ying, terlihat mengejar dan bermain dengan seekor anak guguk. Anak guguk itu memiliki pola binatang gelap di badannya dan sepasang sayap di punggungnya. Dewa Serigala Pemakan Langit, yang sebelumnya telah membunuh sekelompok pengikut kuil Dewa Raksasa di lembah Dewa Serigala dan membuat mereka melompat-lompat, kini telah dilatih oleh Ying Wei menjadi seekor anak guguk kecil. Dewa Serigala kecil itu berkaki pendek dan kesulitan menaiki tangga. Ia berlari ke arah Ying Wei, lalu bergegas ke arah Yan Ying. Jika ia tidak hati-hati, ia akan jatuh tertelungkup, terlihat sangat lucu. Pada saat ini, pihak lain tampaknya mencium bahaya dan segera bersembunyi di belakang Ying Wei. Hah? Kolbol? Ada apa denganmu? Tanya Ying Wei dengan heran. Anak serigala itu terlihat mencengkeram tanah dengan keempat cakarnya, sambil melihat ke suatu tempat seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Xiao Nunu. Yan Ying mendapati Xiao Nunu dan Xuan Wang muncul di alun-alun, dia pun segera berlari menghampiri. Jadi kamu takut pada kakak laki-laki? Ying Wei segera berjongkok dan menyentuh kepala anak serigala itu, jangan panik, dia tidak akan menyakitimu, ikutlah denganku. Saat dia berkata demikian, Ying Wei juga berjalan menuju Xiao Nunu. Tetapi anak serigala itu tidak mengikuti, malah berbalik dan mencoba melarikan diri. Ying Wei segera mengambilnya, oh, sudah kubilang jangan takut. Kakak, kamu keluar. Sudah lebih dari 2 bulan. Ying Wei berjalan mendekat sambil menggendong anak Dewa Serigala. Xiao Nunu, aku telah berhasil mencapai tahap awal alam Raja Abadi.
Yan Ying berkata dengan gembira, tetapi saudari Huan bahkan lebih kuat, dia telah mencapai alam kaisar abadi. Xiao Nunu tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa kedua gadis ini benar-benar akan bermain bersama. Alam raja abadi baru saja dimulai. Jangan terlalu malas. Sesekali saja. Yan Ying menatap Xuan Wang dengan sedikit rasa bersalah. Dia tidak tahu apakah ketua sekte telah memberitahu Xiao Nunu. Xuan Wang pura-pura tidak melihatnya, karena semua yang perlu dikatakan sudah dikatakan. Pada saat ini, langit di atas Jiuxiao berubah warna, dan kemudian, 3 aura yang familiar muncul di atas sekte Xuanyin. Saudara Xiao, aku belum melihatmu selama beberapa bulan, dan kekuatanmu telah meningkat pesat lagi. Sebuah suara yang kuat datang, mengandung aura mendominasi bawaan seorang raja. Mata Yingwei berbinar, dan dia berteriak kaget, ayahku ada di sini. Kemudian, terdengar suara lain, hahaha, yang mulia Dewa Binatang, tidakkah kau lihat siapa menantu Xiao Nunu? Lin Tua, bisakah kau berhenti membicarakan ini setiap hari? Telingaku hampir kapalan. Suara lain menanggapi, Swiss, Swiss, Swiss. Seketika itu juga, 3 sosok jatuh dari langit dan mendarat dengan mantap di alun-alun. Seorang laki-laki berbadan kekar, berambut merah panjang, dan bercorak binatang unik di sekujur badannya, dialah Dewa Binatang. Orang satunya berbadan agak gemuk, dengan tatapan mata yang lembut dan senyum ramah di wajahnya. Dia adalah Lin Heyu, leluhur klan Lin. Ada orang lain yang mengenakan jubah Tao, dengan penampilan abadi. Dia adalah teman baik Lin Heyu, Xuanjian Zhenren. Dewa Binatang Senior, leluhur tua, Senior Xuanjian. Xiao Nunu menangkupkan kedua tangannya dan melangkah maju untuk memberi hormat. Xuan Wang juga melangkah maju untuk menyapa. Mereka bertiga mengembalikan hadiah itu satu per satu. Dewa Binatang kemudian mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Xiao Nunu, sepertinya kau tidak lama lagi akan menjadi kaisar abadi. Xiao Nunu tersenyum namun tidak berkata apa-apa. Lin Heyu berkata dengan serius, kaulah yang tahu tentang apa yang terjadi di kuil raksasa di negara bagian Baxing beberapa waktu lalu, kan? Dewa Binatang tampak bingung, kuil raksasa. Apa yang terjadi? Kau belum tahu? Tanya Zhenren Xuanjian. Tidak, seperti yang kau tahu, berita di Pan Yaozhu relatif tertutup. Lebih dari 2 bulan yang lalu, 2 kaisar abadi dari kuil raksasa terbunuh, dan banyak kaisar dan raja abadi yang meninggal. Selain itu, seseorang berhasil lolos tanpa cedera setelahnya. Orang itu adalah... Lin Heyu tidak melanjutkan. Dia hanya menatap Xiao Nunu dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya. Ekspresi Dewa Binatang berangsur-angsur menjadi terkejut. Apakah itu kakak Xiao? Yingwei di samping buru-buru berkata, itu kakak, aku juga pergi ke negara bagian Baxing saat itu. Dewa Binatang segera terkejut. Kuil raksasa, kau tahu, itu adalah sekte terkenal di negara bagian Baxing. Bagaimana mungkin Xiao Nunu membunuh begitu banyak orang dan lolos tanpa cedera? Bahkan termasuk 2 kaisar abadi. Bagaimana ini dilakukan? Xiao Nunu tersenyum dan bertanya pada Lin Heyu, leluhur, kau datang ke sekte Xuanyin hanya untuk memberitahuku hal ini, kan? Bukan begitu. Lin Heyu menggelengkan kepalanya dan menyangkal, kalian semua tahu tentang hal itu, kan? Medan perang di wilayah kekaisaran akan segera dibuka. Aku tahu, Master Sekte Xuan Wang baru saja memberitahuku tentang hal ini. Jawab Xiao Nunu. Bagaimana? Ada ide? Apakah aku perlu bertanya? Xuanjian Zhenren mengambil alih pembicaraan dan menatap Xiao Nunu, kita harus pergi ke medan perang wilayah kekaisaran ini, dan kita akan siap berangkat paling lambat dalam 3 hari. Paling lama dalam 3 hari, kita akan siap berangkat. Ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah ketika mendengar apa yang dikatakan Master Xuanjian. Begitu cepat. Tidak terlalu cepat, sudah hampir waktunya berangkat. Karena medan perang domain kekaisaran adalah yang terjauh dari Daozu, jadi sebaiknya jangan buang waktu. Lin Heyu juga berkata. Xiao Nunu mengangguk, dan dia segera berkata kepada Xuan Wang di sampingnya, Master Sekte Xuan Wang, silakan pergi dan panggil kembali beberapa anggota aliansi tingkat tinggi segera. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Xuan Wang tidak menunda dan berbalik dan pergi. Kemudian, Xiao Nunu menatap Dewa Binatang Senior, apakah kau juga akan pergi ke medan perang wilayah kekaisaran?
Ya, Dewa Binatang menjawab, dulu di dinasti abadi Beishuo, aku membakar jiwa binatangku 2 kali berturut-turut, menyebabkan kultivasiku terkunci di alam kaisar abadi. Tidak ada kemajuan selama periode ini, dan kupikir tidak ada harapan untuk menerobos ke alam kaisar abadi dalam kehidupan ini. Tanpa diduga, aku mendengar berita bahwa medan perang wilayah kekaisaran akan dibuka. Ini memberiku harapan untuk naik pangkat lagi. Saat dia mengatakan ini, cahaya yang menyala-menyala di mata Dewa Binatang. Medan perang di wilayah kekaisaran memiliki sumber daya yang melimpah. Jika Anda beruntung, Anda bisa mendapatkan peluang besar dan keberuntungan. Dewa Binatang memang bisa mencobanya, kata Master Xuanjian. Lin Heyu juga mengangguk berulang kali, ya, saya juga akan mengajak generasi muda keluarga Lin untuk mencobanya. Jika saya melewatkan kesempatan ini, saya mungkin tidak dapat menunggu waktu berikutnya. Lin Heyu jelas merupakan orang yang menolak untuk mengakui usianya. Ying Wei di samping buru-buru berkata, ayah, aku juga ingin pergi. Dewa Binatang memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan tidak senang, kau kembali ke Pan Yaozu, atau tetap di Sekte Xuanyin. Medan perang di wilayah kekaisaran bukanlah tempat yang menyenangkan. Siapa yang akan punya energi untuk menjagamu? Aku punya pengawal. Ying Wei mengangkat anak serigala kecil di tangannya, Meigu akan melindungiku. Meigu. Dewa Binatang mengerutkan kening. Apa-apaan nama yang ceroboh ini? Dia kemudian menatap anak gugup kecil yang bahkan tidak sebesar lengannya, ini adalah Dewa Serigala Penelan Langit. Wajah Dewa Binatang berubah. Oh, Dewa Serigala Pemakan Langit. Lin Heyu dan Master Xuanjian juga memusatkan perhatian mereka pada bola batu bara. Anak serigala dewa itu digendong Ying Wei. Ia memutar kepalanya dan menjilati kakinya. Kecuali pola hewan unik di badannya dan sayap di belakangnya, ia tidak berbeda dengan anak gugup. Apakah benda ini benar-benar dewa serigala pemakan langit? Master Xuanjian sedikit tidak yakin, dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala lawannya. Detik berikutnya, pola binatang pada anak serigala menyala, lalu terpancar kekuatan spiritual yang dahsyat. Bang! Master Xuanjian seperti tersambar petir dan dengan cepat menarik tangannya, sungguh kekuatan yang kuat. Itu benar-benar dewa serigala pemakan langit. Lin Heyu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dewa Binatang berkata, dewa serigala pemakan langit ini memiliki kekuatan ilahi. Ia memiliki kekuatan seperti kaisar abadi tidak lama setelah ia lahir. Prestasinya di masa depan akan sangat mengerikan. Ia kemudian berkata kepada Xiao Nunu, saya sarankan kamu membawanya ke medan perang wilayah kekaisaran juga. Mungkin ia dapat mempercepat pertumbuhannya. Ia pasti akan menjadi kekuatan tempur super di masa depan. Xiao Nunu menatap anak dewa serigala. Ini adalah sesuatu yang dapat ia pertimbangkan. Negeri Dongeng 9 Provinsi. Badai datang. Berita tentang pembukaan medan perang wilayah kekaisaran yang akan segera terjadi bagaikan badai yang semakin kuat. Semua sekte dan kekuatan di negara-negara besar telah menghentikan semua aktivitas eksternal dan semuanya membangun kekuatan dan mempersiapkan diri untuk medan perang yang akan datang di wilayah kekaisaran. Negara bintang dominasi. Kuil raksasa. Setelah perang terakhir, kuil raksasa berangsur-angsur kembali ke ketenangan semula. Meskipun kehilangan banyak orang kuat, kuil raksasa, sebagai salah satu dari 10 sekte teratas di negara bagian Baxing, masih memiliki fondasi yang sangat kuat. Masih banyak tokoh luar biasa di sekte tersebut. Pada saat ini, Master Aula Besar Zhong Changxuan dan Master Aula ketiga Su Huang tiba di sebuah lembah yang indah. Lembah itu penuh dengan berbagai bunga dan tanaman. Di bawah kaki kedua orang itu bukan tanah, melainkan danau. Ketika Anda menginjaknya, riak-riak muncul lapis demi lapis. Kelopak bunga menari-nari di udara. Tempat ini disebut Lembah Baihua, dan pemandangannya sungguh menakjubkan. Para Changxuan berhenti dan melihat hujan kelopak bunga tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Wuss! Ada banyak kelopak bunga di tengah hujan, dan tak lama kemudian siklon kelopak bunga pun terbentuk. Kepala Istana Agung dan Kepala Istana Su Huang datang sendiri untuk menyambutku keluar dari pengasingan. Nianxin benar-benar tersanjung. Sebuah suara wanita terdengar dari lembah. Bang! Sesaat kemudian, siklon kelopak bunga itu tiba-tiba meledak, dan hujan bunga di langit berubah menjadi sekumpulan kupu-kupu dan terbang menjauh. Setiap kupu-kupu mengandung fluktuasi energi spiritual yang kuat.
Meskipun Chang Xuan mampu berdiri tegak di tempat, kepala istana Su Huang justru terkejut oleh momentum itu dan mundur sedikit. Kepala istana Su Huang sangat terkejut. Dilihat dari auranya, Qin Yanxin telah mencapai tahap tengah alam kaisar abadi. Kemudian, seorang wanita bergaun bunga muncul entah dari mana di depan mereka berdua. Ia dikelilingi oleh segerombolan kupu-kupu dan mendarat di tanah. Wanita itu tinggi dengan kaki menjuntai di udara. Kupu-kupu merah muda itu mengangkatnya ke udara, dan ia tampak tanpa noda. Qin Yanxin, gadis suci dari kuil raksasa, telah mengasingkan diri di lembah 100 bunga selama lebih dari 200 tahun. Kali ini ketika dia keluar dari pengasingannya, tingkat kultivasinya hanya berada di bawah Grand Hall Master, Chang Xuan. Di mana putra suci Duanyin? Tanya Qin Yanxin. Zong Chang Xuan menjawab, dia masih di jurang dewa raksasa. Ayo pergi bersama. Baiklah, aku belum melihatnya selama lebih dari 300 tahun. Saat Qin Yanxin berbicara, sosoknya berubah menjadi hujan kelopak di seluruh langit, dan hujan kelopak berubah menjadi kelompok kupu-kupu. Kelompok kupu-kupu ini terbang melewati mereka berdua, menyilaukan mereka. Kepala istana Su Huang menunjukkan ekspresi takjub, dan dia berkata, bahkan aku tidak tahu kupu-kupu mana dia. Mulut Zong Chang Xuan melengkung membentuk senyum, jika kamu bisa mengetahuinya, maka 200 tahun pengasingannya akan sia-sia. Kepala istana Su Huang tidak mengatakan apapun. Sesaat kemudian, Chang Xuan dan Su Huang kembali tiba di jurang yang dalam. Di tepi jurang, berdiri sebuah monumen besar dengan 3 karakter besar Jushen Yuan tertulis di atasnya. Tepat saat mereka berdua mendekati tempat ini, tiba-tiba, tanah bergetar, dan kemudian tanah dengan cepat hancur, dan batu-batu besar berterbangan dari tanah satu demi satu. Chang Xuan dan Su Huang langsung melesat ke dalam kehampaan. Duar. Kemudian, sebuah lengan besar tiba-tiba terentang dari dasar jurang dewa raksasa. Lengan ini tampak seperti anggota badan dewa kuno, memancarkan aura mendominasi yang tak berujung. Segera setelah itu, lengan kedua, ketiga, keempat. Lengan besar terentang. Gunung-gunung riyuntuh dan bumi berguncang. Di bawah tatapan Chang Xuan dan Su Huang, seorang raksasa dengan badan besar dan 8 lengan menonjol. Badan raksasa ini ditutupi dengan rune kuno dan memancarkan aura kehancuran yang luar biasa. Ini adalah transformasi pertama dari 5 transformasi dewa raksasa, transformasi dewa perang. Kata kepala istana Su Huang tanpa sadar. Bahkan di wajah Chang Xuan, ada sedikit sentuhan pada saat ini. Dentang. Seketika itu juga, raksasa berlengan 8 itu memancarkan cahaya perak ke seluruh badannya, dengan tanda-tanda di badannya yang berkedip-kedip. Badannya yang besar meledak ke langit yang dipenuhi cahaya terang. Detik berikutnya, sosok muda yang kesepian dan dingin berdiri di langit. Duanyin, putra suci kuil dewa raksasa, telah mengasingkan diri di Yuan dewa raksasa selama lebih dari 300 tahun. Sebelum retret, dia sudah menjadi anggota peringkat Raja Surgawi 9 Provinsi Peringkat Surgawi. Setelah kembali dari retret, matanya menunjukkan rasa bangga yang memandang rendah semua makhluk hidup. Duar. Di jurang dewa raksasa, putra suci Duanyin, yang telah mengasingkan diri selama lebih dari 300 tahun, menyambut hari kemunculannya. Merasakan aura kuat dari pihak lain, 2 ketua aula, Chang Xuan dan Su Huang, menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Aura yang sangat kuat. Su Huang tanpa sadar menatap Master Aula besar Zong Chang Xuan di sampingnya, saya khawatir tingkat kultivasi putra suci Duanyin tidak lebih lemah dari Anda, Master Aula besar. Zong Chang Xuan tersenyum dan berkata, mungkin bahkan lebih kuat. Zong Chang Xuan dengan tulus senang atas pertumbuhan Duanyin, karena pihak lain adalah murid langsungnya dan calon Master Aula besar kuil raksasa. Semakin kuat lawan, semakin besar pula kekuatan kuil raksasa. Mengapa hanya kalian berdua? Di mana penguasa istana Juexing? Duanyin berdiri tinggi di langit dan bertanya. Sebelum mereka berdua bisa berbicara, semburan kelopak bunga merah muda berterbangan. Tuan istana Juexing sudah meninggal. Suara yang sedikit menggoda terdengar, dan seorang wanita dengan gaun panjang bermotif bunga terlihat melayang di udara dikelilingi oleh sekelompok kupu-kupu. Dia duduk dengan postur yang anggun, dan sekelompok kupu-kupu itu seperti kursi malas, menopangnya. Itu adalah gadis suci dari kuil raksasa, Qin Yanxin. Siapa yang berani membunuh orang-orangku dari kuil raksasa?
Duan Yin bertanya dengan suara berat. Dia dari Daozu, pencuri kecil bernama Xiao Nunu. Kata kepala istana Su Huang dengan kejam. Daozu. Duan Yin mensibir, haruskah aku mengatakan bahwa dia kurang ajar dan lancang? Atau haruskah aku mengejek penguasa istana Juexing karena kuat di luar tetapi lemah di dalam? Jika dia mati di tangan orang kuat dari negara bagian Baxing, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Namun, dia mati di tangan orang dari Daozu, yang merupakan aib bagi istana dewa raksasa kita. Mendengar ini, penguasa Su Huang mengepalkan tinjunya dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya berderak. Qin Nianxin juga tertawa. Di Daozu, hanya ada sekelompok kaisar abadi yang bermain di sana, dan bahkan beberapa kaisar abadi tidak dapat ditemukan. Saya merasa tidak percaya bahwa penguasa istana Juexing bisa mati di tangan orang-orang dari Daozu. Zhong Changxuan berkata dengan suara yang dalam, jangan anggap remeh. Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya orang ini. Meskipun dia hanya memiliki kultivasi yang sempurna dari alam kaisar abadi, dia jelas bukan seperti yang Anda bayangkan. Jika Anda bertemu dengannya di medan perang wilayah kekaisaran, sebaiknya Anda tidak ceroboh. Oh. Qin Nianxin mengangkat alisnya sedikit keterkejutan melintas di matanya. Jika bahkan Master Istana Agung berkata demikian, maka saya akan menarik kembali apa yang saya katakan tadi. Swiss. Pada saat ini, Duan Yin jatuh dari langit dan muncul di tanah seperti hantu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanyalah seorang kaisar abadi yang sempurna. Wow, aura dingin dan serius muncul di belakang Duan Yin. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan cahaya dingin seperti bilah pedang melintas dari sudut matanya. Jika dia muncul di medan perang domain kekaisaran, aku akan membawa kepalanya kembali ke kuil dewa raksasa. Tetapi jika dia tidak pergi, maka ketika aku kembali, aku pasti akan menghancurkan seluruh Daozu hingga rata dengan tanah. Segera, Duan Yin berjalan menuju bagian luar jurang dewa raksasa sendirian. Changxuan dan Su Huang juga jatuh kembali ke tanah. Qin Nianxin kemudian bertanya, berapa hari lagi medan perang wilayah kekaisaran akan dibuka? Segera. Zhong Changxuan menjawab, kalian bisa berangkat dalam 2 hari ke depan. Aku sangat menantikannya. Qin Nianxin terkekeh, lalu dia berubah menjadi sekawanan kupu-kupu lagi dan menghilang di tempat. 3 hari kemudian, Daozu, Sekte Suanyin. Sebuah kapal perang raksasa yang mewah tergantung di langit di atas sekte tersebut. Pemimpin aliansi Xiao, kami akan mengelola urusan aliansi. Anda bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya di medan perang wilayah kekaisaran. Kata Xuan Wang. Benar sekali. Kepala istana Zhou Chang juga berkata, kalian tidak perlu khawatir tentang aliansi. Kalian harus berjuang untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk kembali. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Daozu dan Beixiaozu kita. Tentu saja, keselamatan adalah hal yang paling penting. Begitu medan perang di wilayah kekaisaran dibuka, pasti akan sangat kacau. Kami menunggu kepulangan kalian dengan penuh kemenangan. Kata Yu Xiao. Kami telah kembali dengan kemenangan, pemimpin aliansi Xiao, yang mulia ratu. Feng Jiu mengikutinya. Setelah beberapa diskusi di antara para pemimpin utama aliansi provinsi, akhirnya diputuskan bahwa 4 kaisar abadi, Xuan Wang, Yu Xiao, Zhou Chang, dan Su Liang, akan tinggal untuk menangani urusan aliansi. Di alam Phoenix, Feng Jiu dan sekelompok tetua dari Istana Phoenix Ilahi memilih untuk tinggal. Tim yang menuju medan perang domain kekaisaran dipimpin oleh Xiao Nunu, didampingi oleh Ratu Tai Yu Huang, dan lebih dari 20 murid inti yang dipilih dengan cermat mengikuti mereka. Murid-murid inti ini adalah anggota elit aliansi negara dan memiliki kemampuan eksekusi yang kuat. Saat berada di medan perang domain kekaisaran, Xiao Nunu tidak dapat melakukan semuanya sendirian, ia tetap membutuhkan seseorang untuk memerintah di sekitarnya. Jiu Yue Yuan tentu saja ada di antara mereka. Dan Ying Jinhuan juga ada di tim ini. Di pihak klan Lin, leluhur klan Lin Heyu akan memimpin tim secara pribadi. Lin Yue, Lin Mu, Lin Fan, dan para jenius lainnya di klan semuanya akan pergi ke medan perang wilayah kekaisaran. Di pihak Dewa Binatang, Dapeng bersayap emas dan kilin putih salju juga akan mengikuti. Bai Ze tinggal untuk menjaga Ying Wei, putri Dewa Binatang. Termasuk Master Xuanjian,
Tim yang berangkat dari Daozu kali ini berjumlah sekitar 50 orang. Ayah, aku juga ingin pergi. Yingwei menatap Dewa Binatang dengan sedih. Dewa Binatang menggelengkan kepalanya dengan tegas, medan perang di wilayah kekaisaran bukanlah hal yang bisa diremehkan. Meskipun ada peluang besar dan kekayaan besar di sana, medan perang itu juga disertai dengan krisis besar. Kamu tinggal saja di sini, bukankah kamu sudah mendapatkan teman yang sangat baik? Jika kamu benar-benar bosan, kamu bisa membawanya ke Pan Yaozu kita. Dewa Binatang memandang Yan Ying di sampingnya dan berkata, lihatlah betapa patuhnya dia. Dia tidak menangis atau membuat keributan. Tidak sepertimu, kamu ingin mengikutiku kemanapun aku pergi. Yan Ying awalnya ingin bertanya kepada Xiao Nunu apakah dia bisa pergi ke medan perang di wilayah kekaisaran, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Dewa Binatang, dia secara sadar berhenti berbicara. Yingwei melirik Yan Ying di sampingnya. Selama ini, dia dan Yan Ying memang sangat akrab, hampir seperti dua saudara perempuan. Kadang-kadang mereka bahkan bobo di ranjang yang sama di malam hari. Jika Yan Ying juga tinggal, dia hampir tidak bisa menerimanya. Xiao Nunu juga mengangguk kepada Yan Ying, kultivasimu masih relatif lemah, dan kamu tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri di medan perang wilayah kekaisaran. Kamu tunggu saja di sini sampai aku kembali, dan aku akan menemukan sumber daya yang cocok untuk kultivasimu. Yan Ying mengangguk dengan jujur. Meskipun dia juga ingin tinggal bersama Xiao Nunu, dia takut menimbulkan masalah baginya, jadi dia harus menyerah. Adapun Yin Fengqi dan Guan Rengui, mereka sedang berbaring. Sudah cukup bagi mereka berdua untuk memiliki Xiao Nunu sebagai pendukung mereka. Jika itu tidak berhasil, mereka akan mengikuti Bai Suekilin kembali ke Pan Yaozu dan menemukan gunung untuk menjadi Raja Iblis. Aku tidak akan ikut bersenang-senang di medan perang kekaisaran. Kakak, Yingwei berjalan mendekati Xiao Nunu dan dengan enggan menyerahkan anak Dewa Serigala di tangannya, ini bola batu baranya. Kamu harus menjaganya dengan baik dan jangan sampai hilang. Dia pernah mendengar saran Dewa Binatang sebelumnya, yang menyarankan agar anak Dewa Serigala dibawa ke medan perang wilayah kekaisaran juga. Anak serigala itu sangat panik dan takut hingga ia menendang keempat kakinya ke udara, jelas tidak ingin jatuh ke tangan Xiao Nunu. Xiao Nunu menggendong orang itu dan berkata, jangan khawatir, aku akan membawanya kembali. Setelah itu, Xiao Nunu melemparkan anak Dewa Serigala itu ke Jiu Yue Yuan di belakangnya. Jiu Yue Yuan mengambilnya dan tersenyum. Wanita biasanya menyukai hewan peliharaan kecil yang lucu dan garang seperti ini. Lin Yue juga datang, biarkan aku memegangnya, benda ini cukup menyenangkan. Jiu Yue Yuan menyerahkannya kepada pihak lain. Anak serigala itu merintih seolah-olah diculik sekelompok orang, tetapi ia ditakuti oleh Xiao Nunu dan tidak berani bergerak. Semuanya, hari sudah mulai malam, kita harus berangkat, kata Master Xuanjian. Ya, sudah waktunya berangkat. Kurasa pasukan di negara bagian lain sudah mengambil tindakan. Lin Heyu mengikutinya. Xiao Nunu mengangguk, dia menoleh ke Xuan Wang, Yu Xiao dan yang lainnya, jangan lupa apa yang kukatakan padamu. Xuan Wang menjawab, jangan khawatir, jika aliansi dalam bahaya, kita akan mengungsi ke Tianshengzu sesegera mungkin. Jangan khawatir, Istana Dewa Raksasa tidak akan datang untuk membalas dendam secepat ini. Lin Heyu berkata, bahkan jika mereka ingin membalas dendam, mereka akan menunggu sampai akhir medan perang domain kekaisaran, karena Istana Dewa Raksasa sendiri memiliki banyak musuh, Zhong Changxuan dan Su Huang pasti harus mengambil alih sekte secara langsung. Lin Tua benar, Istana Dewa Raksasa memiliki lebih banyak musuh daripada aliansi negaramu. Mereka meninggalkan sekte untuk membalas dendam padamu, yang menyebabkan kampung halaman mereka dicuri. Itu pasti tidak sepadan. Zhenren Xuanjian juga berkata. Mendengar ini, Xiao Nunu tidak lagi khawatir. Bahkan jika orang-orang dari kuil raksasa datang, semua orang bisa mengungsi. Bahkan jika keadaan tidak berjalan baik di Provinsi Tiansheng, mereka masih bisa mundur ke Provinsi Panyao. Semua yang terjadi ini akan menghabiskan banyak waktu dan energi kuil raksasa. Ayo pergi. Xiao Nunu melambaikan tangannya. Seketika semua orang menaiki kapal perang terbang di kehampaan. Bas! Saat rune di kedua sisi kapal perang menyala, kapal perang terbang itu mulai bergerak, lalu melesat menuju langit di bawah tatapan orang-orang di bawah. Xuan Wang,
Yu Xiao, Su Liang, Zhou Chang, Feng Jiu dan yang lainnya semuanya tampak agak serius. Mata semua orang memperlihatkan antisipasi. Apakah aliansi negara dapat bangkit dengan cepat tergantung pada waktu ini, kata Zhou Chang dengan sungguh-sungguh. Percayalah pada pemimpin aliansi Xiao. Feng Jiu berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, percayalah pada pemimpin aliansi Xiao. Yingwei menghela nafas pelan, dan dia menoleh untuk melihat Yanying di sampingnya. Ying, bolehkah aku mengajakmu ke Pan Yaozu untuk berkunjung? Kupikir Yanying akan langsung setuju, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan ke sini untuk menunggu Xiao Nunu dan yang lainnya kembali. Tapi kau tidak tahu berapa lama mereka akan pergi. Tidak masalah, aku akan pergi menyendiri untuk berlatih selanjutnya. Mundur, Yingwei tertegun. Baiklah, aku akan berlatih keras dan meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin. Jika sesuatu seperti ini terjadi lagi di masa depan, aku bisa pergi bersamamu. Mata Yanying menunjukkan tekad, jika aku tidak bekerja keras, aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk tinggal bersama Xiao Nunu di masa depan. Yingwei tertegun sejenak, lalu mengangguk, kau benar sekali, aku ingin belajar darimu. Mendengarkan percakapan antara dua gadis kecil di belakangnya, Master Sekte Xuanwang di samping tidak bisa menahan senyum lega. Otak mereka akhirnya online. Pada saat yang sama, di negeri dongeng 9 provinsi dan berbagai wilayah, satu demi satu, kapal perang terbang yang perkasa menuju medan perang domain kekaisaran. Semua ras telah bergabung dalam permainan, Kaisar Abadi sedang bertarung, badai besar sedang datang, dan pertempuran sengit untuk mendapatkan sumber daya telah dimulai secara diam-diam. Bersambung.